Oke. Oke. Ini ada. Kayaknya udah. Kenapa ya? Nah, Oh, punya enggak di sana. Oke. Kita tunggu dulu ya Kak hingga beberapa orang bergabung. Ini. Oke, kita mulai saja mungkin enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di hari Jumat yang berkah ini. Kita kembali hadir menyapa rekan-rekan JKN, rekan-rekan Salam JKN untuk hadir kembali nih di kegiatan BPJS On Air, kegiatan di mana kita sharing, kita memberikan informasi penting seputar penyelenggaraan program JKN. Nah, jadi bagi rekan-rekan, terima kasih nih yang sudah bergabung, yang sudah join. Jangan lupa untuk di-follow akun kami, akun BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lok Sumawe, dan juga nantinya disimak penjelasan yang akan kami sampaikan tentang penyelenggaraan program JKN. Nah, rekan-rekan juga bisa bertanya seputar program JKN jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan kepada kami. Insya Allah nanti akan kita jawab ya Kak di selingan pertanyaan. Nah, ini di hari yang berbeda. Biasanya kita menyapa rekan-rekan di hari Rabu, mungkin karena padatnya aktivitas, jadi kita menunda hingga hari Jumat, baru kembali menyapa rekan-rekan. Dengan saya Muhammad Barazi sebagai host di kegiatan Sore yang Berbahagia ini. Nah, tema yang kita bahas hari ini cukup menarik dan cukup menjadi isu yang banyak ditanyakan nih Kak, banyak ditanyakan yaitu tentang kepesertaan JKN. Nanti kita akan bahas tentang apa sih itu kepesertaan JKN, dan juga rekan-rekan agar mungkin tahu nih tips and trick bagaimana rekan-rekan tahu posisi rekan-rekan kepesertaan JKN saya apa nih. Kemudian saya aktif atau tidak, karena kan di akhir ini sedang banyak ada yang peserta yang non aktif, jadi kita akan sharing juga kepada rekan-rekan supaya rekan-rekan bisa cek, bisa monitor kepesertaan rekan-rekan tetap aktif dan agar bisa menikmati atau memakai memperoleh pelayanan kesehatan ya kan di fasilitas kesehatan dengan tanpa ribet dan juga pastinya tetap lancar gitu. Nah, di sore yang berbahagia ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin boleh Kak ini untuk memperkenalkan diri dan menyapa rekan-rekan Salam JKN. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para rekan-rekan Salam JKN. Di sini perkenalkan, nama saya Emi Cynthia. Di sini saya sebagai petugas staf edukasi dan penanganan pengaduan di kantor cabang Lok Sumawe. Nah, bagi rekan-rekan Salam JKN yang mungkin pernah datang ke kantor cabang, mungkin kita pernah berjumpa juga di loket 5 tentunya. Jadi hari ini temanya menarik ya Bang, tentang status kepesertaan JKN. Oke, jadi Kak Emi ini merupakan staf pelayanan yang ada di kantor cabang. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin pernah berkunjung ke kantor cabang pasti tidak asing nih dengan Kak Emi. Nah, jadi Kak, kita masuk saja ke materi kita tentang status kepesertaan JKN. Sebenarnya apa sih itu status kepesertaan JKN? Kenapa itu sangat penting? Ya, jadi status kepesertaan itu memang menjadi dasar kita saat kita memiliki identitas peserta ya. Karena dengan status itu kan kita bisa mengecek
kita aktif atau tidak. Oke. Sehingga kita dengan status aktif kita bisa memperoleh manfaat pelayanan kesehatan. Oke. Nah, kalau kita mungkin nggak pernah ngecek, tiba-tiba saat kita butuh layanan kita nggak pernah cek status, Oke. tiba-tiba jadi nonaktif. Nonaktif. Jadi sangat penting nih sebagai peserta BPJS Kesehatan itu untuk mengetahui status kepesertaan kita itu apa. Nah, apakah kita terdaftar sebagai peserta aktif atau tidak? Nah, peserta aktif juga kita kan harus lihat nih Mbak Razi, kita terdaftar di mana. Nah, itu kan ya. Banyak peserta mungkin saat ini penerima bantuan, maka itu termasuk statusnya sebagai peserta PBIJK. Yang pekerja, ada yang PNS, ada yang pegawai swasta, BUMN. Nah, ada yang berbayar sendiri Mbak Razi, yang mandiri kelas. Jadi setiap kita warga negara dan tentunya rakyat Indonesia kan harus menentukan dulu nih peserta apa yang kita pilih sehingga kita bisa menentukan status pesan kita itu apa. Oke, jadi cukup panjang dan memang cukup ini ya penjelasan dari kami cukup lengkap tentang kepesertaan JKN. Kenapa kita bagi rekan-rekan juga penting untuk mengetahuinya? Rekan-rekan tidak bingung dan juga tidak mendapatkan fasilitas ataupun manfaat yang salah gitu kan, karena oleh sebab itu makanya rekan-rekan harus tahu rekan-rekan terdaftar di kepesertaan JKN apa, kemudian di kelas berapa, aktif atau tidak. Jadi dan akan kami share nanti bagaimana caranya sih untuk bisa memonitor kepesertaan rekan-rekan agar tetap aktif dan lain sebagainya. Nah, di awal Kak tadi saya menarik tentang jenis-jenis kepesertaan. Berarti di BPJS cukup pada program JKN ada memang cukup bervariatif ya untuk jenis kepesertaannya. Jadi ada yang mandiri, selain berbayar ada yang penerima bantuan kan? Oke. Mungkin bisa Kak tadi yang mandiri terlebih dahulu ya. Untuk mandiri itu berapa sih berbayarnya untuk biayanya per bulan itu? Ya, bagi peserta BPJS ini yang memilih kepesertaan yang berbayar, dia kan yang ingin membayar iuran secara pribadi, berarti dia mampu gitu ya. Nah, itu sesuai dengan hak kelas yang terdata, yaitu di kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Nah, bagi peserta yang ingin mendaftarkan kelas 1, maka iuran yang harus dibayarkan tiap bulan adalah 150.000. Nah, untuk kelas 2 itu 100.000, dan untuk kelas 3 itu 42 Baraji, 42.000. Tapi hak dari peserta melakukan pembayaran itu cukup dibayar di 35.000. 7.000 itu sudah disubsidi dari tanggungan pemerintah. Jadi bagi peserta PBI peserta mandiri yang bukan PBI itu kelas 3 juga, maka bayarnya cukup 35.000 saja. Nah, tapi kalau misalnya nggak mau di kelas 3, pilihannya ya kelas 1 atau kelas 2. Semuanya tergantung pilihan nih, mau bayar di kelas berapa, kelas 1 atau kelas 2. Nah, untuk kelas 1 itu di rumah sakit otomatis dapat kelas 1, kelas 2 di kelas 2. Namun di kelas 3 itu dia tetap kelas 3, nggak bisa naik pindah kamar rawatan. Nah, tapi kalau kelas 1 atau kelas 2 itu mana tahu dia merasa ingin pindah ke naik kamar itu diperbolehkan. Tapi untuk kelas 3 itu tetap di kelas 3. Jadi sangat, kalau didengar dari penjelasan Kak Emi tadi berarti memang sangat-sangat terjangkau ya Kak, sangat-sangat bisa memudahkan rekan-rekan. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang merasa saya mampu nih untuk menjadi peserta mandiri. Jadi silahkan bagi rekan-rekan mendaftar menjadi peserta mandiri. Dan juga ada segmen kepesertaan PPU ya Kak, penerima upah pekerja penerima upah. Itu berarti yang pekerja seperti PNS, TNI, Polri. Juga ada P3K sekarang. P3K. Jadi itu memang dipotong iurannya juga dari upah si pekerja itu, tapi nggak banyak, cuma 1%. 1% ya kan? Misalnya si PNS nih, baik itu PNS pusat atau PNS daerah, nah mereka kan sudah terdaftar nih, udah terima SK nih. Nah, udah terima gaji. Nah, gaji itu kan ada gaji pokok, tunjangan segala macamnya itu include 1, maka dipotong dari si pekerja saja itu sebesar 1%, dan 4% itu adalah tanggungan dari pemerintah. Nah, jadi kalau gajinya si pekerja itu mau dia PNS, TNI Polri, karyawan BUMN, BUMD, pegawai swasta lainnya itu tetap 1%. Maka kalau misalnya kita misalkan nih, kalau gaji plus tunjangannya dapatnya 6 juta Baraji. Nah, maka iuran dipotong itu cuma 60.000. Dan itu sudah tertanggung kalau dia sudah menikah, maka bisa menanggung istri dan 3 orang anak maksimal. Jadi paketnya ada 5. Dengan potongannya 60.000, bukan per jiwa. Jadi sudah include semua ya Kak, anak, istri, kemudian
3 orang anak, Tiga orang anak. 3 orang anak. Jadi bahkan selain sudah terlindungi dengan kepesertaan misalnya dari orang tuanya yang satu Kak ya. Oke, dan juga dari PPU tadi, dan juga ada yang gratis ya Kak, atau penerima bantuan iuran ya Kak? Iya. Oke, jadi di kita berarti penerima bantuan iuran itu ada 2 ya Kak? Iya, ada yang dari pemerintah pusat, yang biasa disebut dengan PBIJK ya, ataupun PBPU PPPemda, yang itu kembali lagi ke daerah masing-masing. Kalau kita di Aceh, otomatis kita tunduk ke tanggungan pemerintah Aceh, itu disebut dengan JKA. Kalau Medan atau daerah lainnya sesuai dengan tanggungan pemerintah dari. Jadi berbeda ya Kak, di tiap daerah gitu ya. Oke, jadi begitu ya rekan-rekan, tadi sudah disampaikan oleh Kak Imi juga, ada beberapa kepesertaan JKN mulai dari mandiri, ada kemudian pekerja penerima upah, dan juga PBI. Jadi rekan-rekan, apa nih status kepesertaan rekan-rekan, mungkin boleh di komen. Nah, untuk menjawab pertanyaan, nah saya Kak gimana sih cara untuk mengeceknya, saya belum tahu nih mau ngeceknya. Nah, akan kita bahas di sebenarnya, namun sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan itu Kak, kita jawab dulu nih. Banyak nih antusiasme dari rekan-rekan Salam JKN yang sudah meninggalkan komentar di kolom chat. Kita respon satu-satu nih. Oke Kak, kita baca dari yang pertama, dari Kak Gure atau Odin bertanya nih, gimana cara naik kelas nih mungkin Kak ya, cara naik kelas 2 ke kelas 1. Nah, baik. Silakan Kak. Siapa ini, Bapak atau Ibu? Gure Odin ya? Nah, berarti peserta Bapak dan Ibu nih yang apa nih? Yang pekerja kah atau yang mandiri? Kita misalkan pekerja lah. Berarti kan beliau kelas 2 nih. Kelas 2. Nah, berarti kan ini naik kamarnya, naik kelasnya di mana nih? Apakah di rumah sakit atau di program kita di program JKN? Iya, tapi kalau misalnya kalau PNS itu kan tergantung dengan pekerja itu dengan updatean gaji golongan gitu kan. Nah, kalau misalnya di rumah sakit kejadiannya itu ingin naik kelas, maka itu silahkan konfirmasi ke petugas rumah sakitnya. Nah, untuk berapa penjaminan di kelas 2 naik ke kelas 1. Tapi kalau misalnya cara naik kelas yang peserta yang berbayar, yang tadinya dari kelas 2 ke kelas 1, nah berarti kan selama ini bayarnya 100.000 ya berarti ya. Ternyata ingin ubah nih ke kelas 1 yang 150.000. Nah, itu bisa langsung ubah nih dari aplikasi mobile JKN boleh. Nah, langsung datang ke kantor BPJS boleh gitu. Jadi kanalnya bisa proses sendiri juga nggak apa-apa, yang penting sudah terdaftar 1 tahun Mbak Raji di kepesertaan mandiri kelas 2. Oh, di kelas 2 begitu Kak ya. Nah, tadi juga yang disampaikan Kak Imi, berarti dari kelas 2 itu masih bisa untuk naik ke kelas 1. Oke. Begitu ya Kak Gure, Kakak Abang atau Kakak Gure Odin, terima kasih sudah komen. Oke, kita lanjut nih Kak. Ada juga bertanya dari Kak Ican 77 bertanya, saya kan karyawan swasta. Jadi saya mau nonaktif dari perusahaan itu, apakah JKN mandiri saya bisa dilanjut? Oh iya, baik. Ini berarti status Pak Icannya pekerja ya, pegawai swasta, tapi sudah nonaktif. Berarti mohon maaf sudah nggak kerja lagi. Nah, itu kepesertaan Bapak silahkan boleh memilih yang tanggungan mandiri kelas, mau Bapak kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Nah, tapi kalau misalnya Bapak bersedia yang saat ini tanggungan pemerintah, tanggungan daerah JKA boleh juga. Tapi sebaiknya ya ke mandiri yang berbayar, karena kan Bapak selama ini pakai fasilitas karyawan swasta pasti kelas 1 atau kelas 2. Nah, maka di mandiri itu Bapak boleh bebas pilih dengan iuran sesuai dengan kemampuan Bapak Ican. Oke, gitu ya Pak Ican. Jadi memang kalau Bapak sudah tidak bekerja lagi dan mau nonaktif, jadi JKN mandirinya Bapak bisa tetap dilanjutkan, mungkin tinggal dipindahkan saja nanti kelasnya. Boleh dilakukan pengalihan segmen Pak Ican. Nah, ini kan nonaktifnya Bapak bulan berapa misalnya. Kalau Bapak nonaktifnya baru bulan ini, baru bulan 1 kemarin, Bapak kan mau proses di bulan 2, maka itu bisa langsung aktif Pak Ican dengan melakukan pembayaran langsung. Tapi kalau Bapak cek nih, Bapak sudah nonaktifnya sudah 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, maka itu ada masa tunggu. Nah, itu kenanya masa administrasi 14 hari. Kalau Bapak tidak bersedia menunggu, Bapak bisa kita lakukan tanpa 14 hari, yaitu iurannya kena dari beliau nonaktif sejak bulan berapa. Misalnya nonaktif bulan 12, mengalihkan di bulan 2 sekarang, maka iurannya dihitung mundur. Dari sejak bulan 12 tersebut beliau wajib bayar. Tapi kalau misalnya
nggak masalah dan bukan ingin akses layanan, silakan tunggu masa 14 hari. Jadi ada Oke. 2 opsi yang bisa Bisa dipilih. langsung dipindahkan kan? Iya. Jadi begitu ya, Pak siapa tadi, Pak Ican atau Ibu, terima kasih sudah komen. Jadi memang kalau pindah ke Mandiri bisa, jika Bapak mungkin, karena mungkin pasti mampu lah Kak ya, Iya. pasti mampu, jadi Bapak menjadi peserta Mandiri ya. Oke, terima kasih ya Pak Ican. Jangan lupa nih bagi rekan-rekan yang sudah join, jangan lupa untuk di-tap layarnya dan juga di follow akun Instagram resmi PJS Kesehatan Kantor Cabang Losmawe di Instagram, kemudian di TikTok dan juga di YouTube akun Salim JKN. Karena kita akan rutin nih sharing seputar informasi tentang seputar penyelenggaraan program JKN. Oke, terima kasih Kak Emi ya sudah menjawab. Kita lanjutkan nih pertanyaan selanjutnya dari Kakak atau Abang Junawi Pase bertanya, Iya. Kak, bagaimana cara mengeluarkan peserta BPJS yang sudah meninggal dari potongan gaji 1%? Iya. Oke. Jadi Bapak Junawi ini peserta apa Pak, pegawai swasta kah atau PNS kah Ya. atau TNI Polri? Ya. Berarti Kita ibaratkan misalnya PNS gitu kan. berarti beliau Pak Junawi misalnya PNS terdaftar aktif, namun pernah mendaftarkan atau memasukkan anggota keluarga tambahan dari Iya. potongan gaji Iya. Bapak 1% ya Pak ya. Dan Iya. mohon maaf saat ini orangnya sudah meninggal gitu ya Pak. Iya. Nah maka kalau Bapak nggak lapor, iurannya kan terjadi penunggakan nih. Iya. Nah alangkah baiknya kalau Bapak sudah mengecek nih kartunya nggak aktif dengan alasan ada tunggakan, maka segera lapor ke BPJS Kesehatan Oke. dengan membawa akte kematian dari keluarga Bapak yang sudah Iya. meninggal yang 1% tadi. Iya. Membawa kakak, akte kematian dan materai 10.000. Tujuannya untuk apa Pak? Nah dengan ada tunggakan ini berarti kan kalau Bapak terakhir bayarnya misalnya di bulan Januari, Oke. beliau meninggal di bulan Januari, maka kewajiban Bapak hanya sampai membayarnya di Januari. Tapi kalau Bapak mungkin terlewat lapor, ini kan udah bulan 2 Pak, Iya. bentar lagi udah bulan 3. Oke. Nah otomatis iurannya kan udah membaca di bulan 2 dan bulan 3. Dan Iya. itu bisa kita lakukan rekonsiliasi iuran untuk penyesuaian dan kekurangan iurannya. Jadi Oke. Bapak nggak perlu bayar lagi untuk bulan 2 dan bulan 3 karena Bapak memang sudah tidak diwajibkan melakukan pembayaran, maka dilakukan rekon iuran atau penyesuaian Oke. iuran. Tapi mohon maaf nih misalnya Pak Junawi tadi ya, tunggakan Bapak udah ada lama nih dari bulan 1 2025. Iya. Kebetulan orang tua Bapak meninggalnya di Januari 2026. Iya. Nah, itu maka Bapak tetap wajib melakukan pembayaran dari Januari 2025 sampai Januari 2026. Nah, karena kepesertaannya kan masih dianggap peserta itu belum meninggal Oke. gitu. Jadi masih terdapat tunggakan atau iuran yang wajib dibayarkan gitu Pak Ican. Jadi boleh nih datang ke kantor Pak, silakan. Bawa saja dulu berkasnya seperti kakak, KTP Bapak sendiri, kakak yang bersangkutan yang sudah meninggal tadi, sama akte kematian Pak. Nah Bapak sudah urus ya akte kematiannya, mohon dibawakan juga, dan materai 10.000. Oke. Jadi begitu ya Bapak Junawi Pase tadi. Jadi silahkan Bapak bisa mengunjungi kantor cabang untuk bisa mengeluarkan peserta yang sudah meninggal tadi ya Kak ya, Karena wajib kita nonaktifkan. Oke, biar misalnya tidak potongannya tidak terus berlanjut Iya, gitu kan. bertambah. Oke. Nah, kami infokan juga kepada rekan-rekan Salim JKN ini selama bulan suci Ramadan itu untuk jadwal pelayanan di kantor cabang itu dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 8 sampai dengan 14.30. Jam 13.30. 13.30. Nah, begitu. Jadi jangan sampai rekan-rekan dan tanpa jam istirahat ya kan? Iya, karena kita selalu ada petugas yang standby. Standby gitu. Jadi bagi rekan-rekan mungkin bisa berkunjung di waktu jam pelayanan tersebut. Nanti jangan sampai rekan-rekan datang kemari jam 4 gitu kan, kasihan sudah jauh-jauh dari rumah kemudian sampai kemari tidak bisa mendapatkan pelayanan karena pelayanan administrasinya sudah tutup gitu. Itu khusus untuk bulan Ramadan ya rekan, karena untuk hari-hari biasa itu pelayanan itu sampai jam 3 ya kan, sampai jam 3 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Begitu ya rekan-rekan. Terima kasih, kita lanjutkan Kak Emi. Kemudian ada pertanyaan nih dari Kak Nandar 99AZ bertanya, BPJS Kesehatan masih pemutihan nggak? Udah lama nunggak? Iya. Oke. Jadi info terkait dengan pemutihan bagaimana Kak? Silakan. Iya, ya berarti Bapak Ibu Nandarnya terdaftar di BPJS Mandiri ya Pak ya. Nah, untuk program pemutihan memang sudah di-planningkan ya, udah
besoknya akan dilaksanakan. Iya, dalam Tapi tahap draft itu, tapi tapi belum itu masih belum resmi untuk dijalankan, ya, kan? belum ada juknisnya, Iya. belum ada ketentuannya yang berlaku seperti apa. Tapi kalau misalnya bapak ibunya merasa sudah ada tunggakan, dan tidak mampu bayar lagi, kalau masih di KK Aceh silahkan bisa kita alihkan ke JKA ataupun ikut program rehab. Nah, ataupun mau menunggu program pemutihan juga boleh. Cuman ya kita di sini belum bisa pastikan kapan, karena kita juga menunggu dari pemerintah kapan aturan itu dijalankan, gitu Kak ya. Jadi memang bagi rekan-rekan yang memiliki tunggakan kesulitan untuk membayarnya, memang saat ini belum terkait dengan program pemutihan itu belum ada finalisasi, istilahnya belum dijalankan secara resmi. Jadi bagi rekan-rekan memang yang memiliki tunggakan ataupun yang tidak mampu untuk dilunaskan bisa menggunakan atau memanfaatkan yang namanya program rehab, Kak ya. Program rehab, program cicilannya. Program cicilan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Jadi program rehab itu bagaimana, Kak? Kalau program rehab ini kan bersifat pembayaran bertahap ya. Iya, jadi nyicil gitu kan? Nyicil. Jadi kalau misal peserta ada tunggakan 2 juta, berat nih bayarnya. Belum mampu nih bayar langsung 2 juta. Jadi cicil, mau pilih berapa bulan? Mau 6 bulan kah? Mau setahun kah? Nah, silahkan. Nah, ataupun bapak ibunya mana tahu memang dari segi desil 1 sampai desil 5 bapak termasuk dari data dari dinas sosial, bapak bisa juga merekomendasi untuk penerima bantuan dari pusat. Nah, untuk tunggakan itu tetap wajib dibayar ya Bapak Ibu. Nah, cuman ya dibantu dengan program rehab tadi. Jadi begitu ya. Jadi memang BPJS sangat memudahkan rekan-rekan dalam menyelesaikan tunggakan. Jadi memang kalau memang belum mampu untuk membayar langsung bisa memanfaatkan kanal rehab yang sudah disampaikan oleh Kak Emi tadi. Begitu ya rekan, kita lanjutkan dari pertanyaan dari Kak Ado Adun. Bertanya, Pak, apa beda BPJS dengan KIS? Ya, silakan Kak. Bedanya ya. Mungkin banyak nih masyarakat yang nggak tahu apa sih beda BPJS, KIS, kemudian JKA gitu kan. Mungkin silakan Kak. Nah, BPJS ini kan program dari pemerintah ya. Nah, pasti ada bedanya. Nah, dari segi artinya kan BPJS itu yaitu badan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berarti kan istilahnya lembaganya atau kantornya atau badannya, organisasi yang mengelola dari program BPJS Kesehatan ini. Nah, kalau untuk KIS itu adalah bentuk kartu Indonesia Sehat. Nah, kalau saat ini kan kita nggak perlu lagi kartu KIS ya. Nah, kartu fisiknya kita bisa identifikasi pakai NIK ataupun dari mobile JKN kita dengan kartu KIS digital. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada terima lagi kartu KIS nggak jadi masalah. Nah, di BPJS Kesehatan kita yang mengelola di sini. Nah, beda lagi dengan JKN. JKN itu kan programnya, Jaminan Kesehatan Nasional. Itu programnya yang terinclude dalam kepesertaan apa-apa aja di dalamnya. Jadi jelas beda. Siapa tadi nanya? Ado Adun ya? Nah, jadi kalau misalnya ada yang nanya, BPJS Kesehatan itu apa? Oh, BPJS Kesehatan itu adalah lembaga atau yang mengatur tentang jalannya program ini. Nah, kalau misalnya kita terdaftar sebagai peserta apa, kita ada peserta JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau ditanya apa itu KIS, yaitu bentuk kartu dari keluaran dari kepesertaan kita. Nah, saat ini memang kartu KIS tidak dicetak lagi, tapi bisa langsung pakai KIS digital dari aplikasi mobile JKN. Begitu ya. Tadi siapa Bapak atau Ibu Ado Adun bertanya. Jadi memang kalau BPJS itu adalah lembaganya, organisasinya, badannya, wadahnya. Sedangkan program JKN adalah program yang dilaksanakan dari BPJS itu sendiri. Jadi memang program JKN ini ialah program Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi memang BPJS ini cuma menyelenggarakan satu program ya Kak, yaitu program JKN. Nah, KIS ini merupakan Kartu Indonesia Sehat yang merupakan tanda peserta ya Kak, tanda peserta yang rekan-rekan bisa pakai untuk mengakses layanan. Dan sekarang juga bukan hanya bisa menggunakan KIS Kak, bahkan dengan NIK juga sekarang sudah bisa untuk mengakses layanan di
rumah sakit atau vaskes gitu. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung. Nah, untuk JKA sendiri seperti yang disampaikan Kak Emi di awal tadi, merupakan segmen kepesertaan dalam program JKN itu. Jadi seperti disampaikan tadi, ada yang namanya yang berbayar, mandiri, kemudian ada yang pekerja penerima upah, dan juga ada yang penerima bantuan iuran, dan juga dibedakan ada yang penerima bantuan iuran dari pusat dan juga dari daerah ya Kak. Kalau kita di Aceh disebut dengan JKA. Oke ya, Kak Abang Ado Adun semoga menjawab. Kita lanjutkan nih Kak. Pertanyaan dari Ane 60 bertanya, saya mandiri kelas 3, bisa nggak diubah ke PBI JKN, ke PBI JK nggak Kak? Oh, jadi kakak ini terdaftar di mandiri ya, kemudian mau beralih ke JK, PBI JK. Nah, kalau terdaftar di mandiri kelas 3, sebenarnya kan mandiri kelas 3 itu sama kayak PBI JK. Sama-sama kelas 3, iurannya juga sama yaitu 42.000. Kalau si mandiri kelas 3 itu 42.000, PBI JK juga 42.000. Kalaupun saat ini si peserta bayarnya 35.000, berarti adanya subsidi dari tanggungan pemerintah 7.000. Kalau PBI JK memang murni dari tanggungan pemerintah, sebesar 42.000 tadi iurannya. Jadi sama-sama kelas 3. Nah, pemberlakuan juga di rumah sakit juga sama. Kita tinggal bisa update kelas, tetap di kita di kelas 3 atau di SAL ya. Nah, kalau mau ingin alihkan dari mandiri kelas 3 ke PBI JK tentunya bisa, tapi harus di konfirmasi dulu ke desanya. Karena apakah masuk ke desil 1 sampai desil 5 untuk bisa masuk ke tanggungan dari PBI JK. Nanti boleh mungkin Bapak Ibunya konfirmasi atau mendatangi aparat desanya, menjumpai operator. Nah, di situ nanti mungkin bisa dicek. Nah, kalau memang Bapak Ibu masuk, maka berhak sebagai penerima PBI, maka akan didaftarkan. Nah, bagaimana dengan mandiri kelas 3? Nah, kalau misalnya pesertanya aktif, nah itu kan akan ditarik pun otomatis sama PBI JK, misal berhak, maka bulan depannya akan langsung masuk. Tapi kalau misalnya nggak aktif juga sama, namun tunggakannya aja yang perlu dilakukan pembayaran. Begitu ya Kak. Jadi memang berarti bisa ya Kak ya? Bisa. Begitu ya. Tadi siapa yang bertanya? Kakak atau Abang Ane 60. Terima kasih. Kita lanjutkan nih. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Zar bertanya, saya selama dapat kartu berobat gratis belum pernah pakai, apakah itu masih aktif atau enggak? Nah ini yang penting nih, karena kan nggak pernah berobat ya, alhamdulillah sehat gitu kan, belum pernah mengakses pelayanan kesehatan. Nah bukan berarti ketika kita tidak mengakses atau sering mengakses kartu itu akan aktif selamanya, belum tentu ya. Nah makanya seperti di topik awal kita tadi, perlu kita cek status kepesertaan kita itu aktif atau tidak. Nah makanya kalau Bapak Ibu tadi Ibu Zar ya, nah selama ini dapat yang gratis tapi belum pernah berobat, nah alangkah bijaknya boleh nih sesekali ngecek di status kepesertaan BPJS aktif atau enggak. Enggak susah kok, kita bisa mengecek, nggak harus ke kantor, kan semua punya WA ya Bu ya Pak. Jadi bisa simpan aja nomor WhatsApp pendawa kita di 0811 8165 165. Situ bisa tanya menu informasi, yaitu untuk pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan. Nanti tinggal masukkan NIK, tanggal lahir, maka keluar nih datanya dengan nomor NIK sekian-sekian dengan status kepesertaan aktif. Nah mungkin nggak mau nih dari Pandawa, bisa dari aplikasi mobile JKN, download, silakan di download. Atau mau ngecek langsung nih ke TKP, boleh langsung ke puskesmas terdekat atau klinik. Atau mungkin sambil main-main ke Losmawe atau ke kabupaten, kita kan kabupaten ada kantor juga ya, boleh silakan cek juga di kantor kita di terdekat lah. Nah jadi untuk pengecekan memang wajib ya, jangan sampai di situ kita berobat, di situ kita tahulah kartu kita itu aktif atau enggak. Oke, jadi cukup menarik ya yang disampaikan oleh Kak Imi tadi, menjawab pertanyaan juga dari kakak atau Abang Zar ini. Jadi memang untuk memudahkan rekan-rekan dalam mengakses ataupun mengetahui informasi kepesertaan seperti yang kami sampaikan di awal, BPJS Kesehatan itu ada menyediakan kanal-kanal layanan non tatap muka nih Kak ya, kanal-kanal layanan non tatap muka yang bisa diakses oleh rekan-rekan agar memudahkan rekan-rekan untuk mengetahui informasi seputar program JKN. Jadi misalnya untuk cek status kepesertaan, jadi rekan-rekan tidak perlu nih
harus jauh-jauh datang ke kantor, mungkin yang mungkin masih banyak kesibukan, banyaknya aktivitas, jadi tidak punya waktu untuk datang ke kantor. Jadi sudah ada beberapa kanal layanan tatap muka seperti yang disampaikan Kak Emi tadi, ada aplikasi Mobile JKN, Mobile kan? JKN. Aplikasi Mobile JKN silahkan di-download bagi yang belum punya di handphonenya sekarang di App Store ataupun Play Store, silahkan di-download, kemudian di-login. Dan juga kita mungkin Bang, saya tidak bisa lagi mendownload mungkin karena memori HP saya sudah penuh. Jadi ada juga melalui WhatsApp Pandawa ya kan? WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165. Jadi bisa nanti mengakses, silahkan diklik, kemudian nanti kirim saja pesan halo gitu Kak ya, nanti akan muncul menu ya kan, ada muncul link dulu berarti. Muncul link, kemudian klik linknya, tinggal klik, nanti tinggal pilih menu informasi Kak ya. Informasi, dan administrasi atau pengaduan. Mau yang mana nih? Ya. Jadi silahkan nanti bisa juga jadi rekan-rekan bisa memonitor kepesertaan rekan-rekan agar tetap aktif, dan juga bisa muncul sekeluarga di situ kayak yang terdaftar gitu kayak. Jangan sampai nanti ketika rekan-rekan membutuhkan datang ke Vaskes baru tahu nih, oh tiba-tiba kartu saya tidak aktif kan, kasihan rekan-rekan ketika membutuhkan baru harus nanti ribet harus datang ke kantor dan lain sebagainya. Jadi bisa dimitigasi sejak awal ya kan, mitigasi sejak awal. Jadi silahkan dimanfaatkan. Dan juga ada satu lagi call center 165 ya kan? 165 by phone tapi ya. By phone yang bisa telepon. Oke. Jadi itulah rekan-rekan tadi kanal-kanal layanan tatap muka. Silahkan bagi rekan-rekan mungkin meninggalkan live ini bisa, nanti langsung setelah live ini bisa langsung di download dan juga dibuka gitu. Jadi dan juga ada kartu digital juga ya Kak ya? Iya, untuk kartu KIS langsung di aplikasi Mobile langsung JKN. Jadi mungkin banyak juga nih Kak yang bertanya di sesi-sesi BPJS On Air sebelumnya itu, bertanya tentang bahwa kartunya mungkin hilang atau rusak, terkena banjir kemarin musibah kan Kak. Apakah harus datang ke kantor nih untuk cetak kartu baru? Jadi kami sampaikan bahwa memang BPJS sekarang tidak mencetak kartu fisik lagi ya Kak. Jadi silahkan rekan-rekan untuk mendownload aplikasi Mobile JKN, nanti ada menu kartu. Dan sangat banyak lagi yang Kak fitur yang bisa dimanfaatkan di aplikasi. Banyak sekali di aplikasi Mobile JKN. Oke, yang silahkan nih bagi rekan-rekan untuk mencoba. Oke Kak, kita lanjut ya Kak. Ini antusias dari rekan-rekan semakin tinggi nih bertanya kepada kita. Oke, kita izin jawab pertanyaan lagi dari Bapak Gesi Matang Paya nih. Wah, Bapak Gesi, selamat bergabung Pak di live kami. Pak Gesi bertanya nih, Abang kenapa tiba-tiba BPJS dinonaktifkan? Kata pihak Puskesmas, kenapa? Mohon jawaban. Banyak warga yang melaporkan kepada Gesi yang bahwa BPJS Kesehatan sudah dinonaktifkan, BPJS Kesehatan kelas 3. Oke, silahkan Kak Emi mungkin. Ya benar ya Pak Gesi, saat ini mohon maaf memang banyak sekali terjadi penonaktifan dari pusat ya Pak ya tentunya. Dan itu pada kepestaan PBIJK ya, kan? yang sebagai tanggungan dari pemerintah pusat. Nah selama ini mungkin yang sering pakai pelayanan, yang nggak pernah pakai sekalipun, nah itu memang ada didata kembali nih Pak Geci oleh Kementerian Sosial kita yang bekerja sama BPS, pendataan ulang. Nah itu PBIJK dinonaktifkan itu banyak faktornya, banyaklah penyebabnya. Makanya bagi warga Bapak nih yang melaporkan ke Bapak, ini Pak Geci kenapa nggak aktif lagi nih dari pihak Puskesmas berobat nggak bisa, dan mungkin pas ngecek saya juga memang nggak aktif gitu kan. Nah kami dari BPJS Kesehatan mohon maaf sekali Pak atas ketidaknyamanan ini ya Pak ya. Nah mungkin ini juga menjadi berita yang sedang panas-panasnya ya Pak ya. Nah, jadi mungkin kalau Bapak sebagai Geci di sini bisa menyampaikan atau memberikan informasi nih kepada warga. Nah, memang benar terjadi penonaktifan ini itu karena ada peninjauan ulang dari data-data di masyarakat tentunya, dengan melihat kembali mungkin berhak dan layak sebagai penerima bantuan itu seperti apa. Karena saat ini dari Dinas Sosial kan dilihat lagi nih Pak, masuk ke desil 1 sampai 5 itu ada kategorinya, maka boleh masuk ke BIJK. Nah, apakah warga dari Bapak Matang Paya sudah masuk ke desil 1, desil 5. Nah, bagi yang mungkin nggak termasuk desil ini, maka itulah yang dinonaktifkan. Nah, mohon maaf misalnya pun ada data yang belum sesuai, sebenarnya Bapak Ibu di kampung itu masih masuk desil 1, desil 5, itu bisa lakukan pelaporan lagi untuk ke Dinas Sosial terdekat atau ke BPJS Kesehatan. Mungkin saat itu akses layanan kita langsung bisa mengaktifkan kembali dengan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial. Nah apalagi mungkin nggak tahu nih tiba-tiba
masuk aja ke IGD Ya. opname itu langsung bisa kita aktifkan. Nah, mungkin yang penonaktifan ini kan Iya. banyak faktor tadi ya Pak Oke. Geci. Mungkin si dalam satu kakak itu ada anak yang udah PNS, Oke. ada yang udah bekerja, itu maka terjadi penonaktifan. Ataupun mungkin si penerimanya mungkin sudah menjadi pegawai swasta. Iya. Nah, jadi kan udah nggak berhak lagi ya Pak Geci, maka dinonaktifkan. Nah, mungkin itu Pak Geci bisa ditinjau lagi. Mungkin Bapak bisa data nih. Nah, mungkin kalau Bapak Geci mau kita kunjungi ke desa juga boleh. Iya. Pak Matang apa Geci Matang Matang Paya. Paya. Mungkin dari puskesmas banyak nih data Iya. nonaktif. Nah, Bapak bisa nih mengkolaborasikan dengan orang puskesmas, juga ke BPJS Kesehatan untuk kita lakukan mekanisme BPJS MCS atau BPJS keliling, itu program jemput bola dari kita, ataupun dari Viola yaitu program BPJS online. Dan bisa kita lakukan pengaktifan tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Mungkin saking banyaknya gitu masyarakat yang ini. Jadi memang begitu ya Pak Geci Matang Paya. Jadi memang penonaktifan itu terjadi pada segmen kepesertaan PBIJK. Hal itu dilakukan bukan oleh BPJS Kesehatan, tapi oleh Dinas Sosial yang ada pembaharuan data nih dari Dinas Sosial terkait dengan kemampuan ataupun desil ya, kalau di Dinas Sosial itu desil. Jadi yang berhak untuk mendapatkan PBIJK itu menurut peraturan baru hanya dari desil 1 sampai dengan desil 5. Jadi mungkin ada warga Bapak yang sebelumnya termasuk ke dalam desil 1 sampai dengan desil 5, ataupun kemudian mungkin sekarang dari dia kan untuk Dinas Sosial itu kan ada petugasnya, pendamping desa, pendamping PKH biasanya yang di kampung itu selalu meninjau. Mungkin keluarga tersebut sudah keluar dari program maksudnya sudah layak ataupun sudah keluar dari kurang mampu gitu. Jadi sudah bisa untuk membayar programnya sendiri, ataupun bisa sudah dikategorikan mampu gitu. Jadi dikeluarkan ataupun diubah menjadi desil 6. Nah, Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat. Makanya dari kegiatan ini kami selenggarakan untuk apa? Untuk mengedukasi, untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat, dan Bapak di sini mungkin sebagai Gesi ya Kak, bisa menyampaikan kepada masyarakatnya untuk mengecek status pesertaannya. Jangan sampai ketika nanti masyarakat datang ke Vaskes berobat baru ketahuan tidak aktif. Jadi bisa dimitigasi sejak awal. Nah, dan juga penonaktifan ini misalnya ada dari warga Bapak yang bertanya, lalu solusinya bagaimana nih Bu? Ada keluarga ataupun masyarakat saya yang harus istilahnya mau berobat tapi kartunya tidak aktif. Dia tuh ada 2 cara yang bisa dilakukan oleh peserta tersebut. Bisa melalui datang ke Dinas Sosial langsung dengan membawa surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan oleh desa untuk kemudian menyanggah desil yang sudah mungkin ditetapkan sebelumnya ya Kak ya. Ya. Jadi diperbaharui lagi datanya bahwa benar masuk ke desil 1 desil 5, jadi bisa aktif lagi. Jadi bisa diaktifkan kembali gitu kan. Ataupun bagaimana Kak? Mungkin ada cara lain? Mungkin saat ini kalau yang urgent gitu kan masuk rumah sakit nih, mungkin bisa kita kolaborasi dengan petugas PUP rumah sakit dengan membawa surat akses layanan. Mungkin kita saat ini jika dicek sama petugas dari Dinas Sosialnya tidak lagi masuk ke desil 1 sampai desil 5, mungkin kita bisa bantu alihkan ke JKA ya, karena kan saat ini kita kan bisa dialihkan ke tangan pemerintah Aceh. Tapi kalau misalnya ketika dicek di Dinas Sosialnya masih termasuk penerima PBIJK, maka kita lakukan aktivasi kembali. Jadi kita tiketkan, kita aktivasi kembali, maka akan aktif kembali. Proses aktivasi peserta itu bisa pakai lagi. Oke. Jadi begitu ya Pak Gesi Matang Paya. Terima kasih sudah join di live kami. Semoga yang kami sampaikan tadi bisa memberikan solusi nih kepada Bapak untuk menginformasikannya kepada masyarakatnya, warganya. Begitu ya Pak, terima kasih. Kita lanjutkan nih. Ada pertanyaan dari Kak Nuratul Jannah bertanya nih, Bu, misal anak belum daftar BPJS udah 1 tahun lebih, jika daftar sekarang apa langsung ke PBI? Mungkin bayi Kak ya, mungkin belum terdaftar, itu bagaimana Kak? Nah, baik Ibu Nuratul Jannah, saat ini kepesertaan terdapat segmen apa Bu? Nah, kalau misalnya Ibu saat ini sebagai PBI juga sebagai penerima bantuan dari pusat, maka anak kalau udah 1 tahun atau lebih dari tahun, dia belum bisa kita daftarkan lagi ke BPJK. Nah, untuk anak yang dilahirkan
bayi baru lahir itu bisa langsung mengikuti kepesertaan ibunya. Oke. Nah, kalau udah lebih dari 1 tahun, mungkin saat ini kita bisa daftarkan ke JKA ya. Oke. Nah, mungkin dicek kembali ibu segmennya apa gitu. Apakah yang tanggungan pemerintah, apa yang dari pekerja. Nah, misalnya ibu seorang PNS, ya ibu tinggal ngecek anak ibu anak keberapa nih. Apa anak kedua, ketiga, keempat. Yeah. Nah, kalau anak yang 1 tahun tadi tersebut anak pertama, Yeah. maka ibu tinggal masukkan ke tunjangan gaji ibu untuk penerima tunjangan anak, Yeah. maka didaftarkan sebagai anak tanggungan pekerja. Oke. Nah, anak kan ditanggung 3 ya Bu ya, Yeah. ada anak 1, 2, dan yang ketiga. Mungkin mohon maaf untuk anak yang keempat itu tidak tercover lagi dari tanggungan ibu yang PNS. Tapi kalau misalnya yang ibu sebagai penerima bantuan yang gratis juga lah, nah berarti anak ya tetap ikut ibu, tapi dilihat juga segmennya. Kalau ibu saat ini JKA atau pemerintah Aceh atau Pemda Aceh, maka anak langsung ikut di bawah ibu. Tapi kalau ibu saat ini PBIJK, kalau anaknya udah 1 tahun atau lebih itu belum bisa kita daftarkan di bawah ibu. Tetap ke JKA gitu. Jadi bisa ya, kalau tadi pertanyaan dari Kak atau Ibu Nuratul Jannah bertanya, belum daftar sudah 1 tahun bisa langsung daftar dan bisa langsung ke PBI Kak ya? Iya, kalau memang PBI juga belum ini ya, beliau bukan PBIJK ya, tapi JKA ya. Iya. Oke, begitu ya Kak Nur, silahkan nanti berkunjung ke kantor cabang. Iya. Oke, terima kasih Kak Nuratul Jannah. Kita lanjutkan nih, Pak, ada pertanyaan dari Kak Junaidi bertanya, izin menanyakan kalau P3K golongan 9 masuk kelas berapa? Nah, Bapak golongan 9 itu mungkin saat ini saya bisa kasih informasi untuk P3 ASN, Bapak kan ASN nih. Nah, kalau PNS biasa yaitu PNS pusat dan daerah itu berlaku golongan ya Pak ya. Golongan 1, 2, golongan 3, dan golongan 4. Kalau golongan 1, 2 itu kelas 2. Nah, kalau golongan 3 dan golongan 4 itu tetap kelas 1 berarti ya. Nah, untuk Bapak siapa tadi namanya? Dari Junaidi ya. Pak Junaidi kan berarti sebagai P3K. Nah, untuk P3K itu walaupun Bapak golongannya 9, nah kita tetap melihat dari 1% pemotongan gaji Bapak. Nah, dia berbeda Pak, PNS biasa dengan P3K. Kalau PNS biasa kan kita melihat dari golongan, itu golongan 1, 2, 3, 4 kan gitu Pak. Tapi kalau P3K kita lihatnya rentang gaji atau masuk ke kelas berapa itu dia berdasarkan gaji yang upah yang terima. Kalau gaji Bapak mungkin bisa Bapak cek kembali di daftar lintang gaji Bapak. Kalau Bapak 1%-nya itu dipotong masih di bawah 4 juta, yaitu misalnya 3.700.000 Bapak gajinya, berarti kan 37.000, maka Bapak berada di penerima di kelas 2. Tapi kalau Bapak gajinya sudah di 4.050.000, 5 juta, berarti kan 50.000 1%-nya, maka Bapak akan ditempatkan di kelas 1 untuk tanggungan dari BPJS Kesehatannya. Bapak bisa cek kembali nih, dia tidak lihat dari skala golongan Pak, tapi berdasarkan 1% dari pemotongan instansi Bapak, gitu, dari upah Bapak lah berapa. Nah, kalau Bapak pada saat P3K rata-rata kita semua kelas 2 ya Pak ya, sebagai penerima P3K awalnya. Tapi kalau Bapak mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun di P3K, pasti ada dong Pak di-update gajinya, mungkin naik berkala ya Pak, dengan ada tunjangan segala macamnya. Mungkin sebelumnya Bapak gajinya 38, saat ini sudah ke 42 misalnya, itu Bapak segera update, pasti Bapak dapat kelas 1. Nah, untuk update juga mungkin kami infokan Bapak nggak harus ke kantor, karena kita dari layanan Pandawa bisa juga. Bapak ada WA, silahkan chat aja ke 0811 8165 165. Bapak bisa pilih di situ untuk perbaikan atau perubahan data peserta. Di menu administrasi Bapak tinggal pilih update gaji dan golongan. Nah, itu untuk ASN. Nanti Bapak tinggal upload aja SK sama daftar gaji yang terbaru sama kakak Bapak, maka Bapak akan terubah otomatis ke kelas 1. Nah, gitu Mbak Lady. Oke, jadi cukup lengkap sekali ya penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kak Imi tadi, menjawab pertanyaan dari Pak Junaidi. Iya, Pak Junaidi. Oke, kita lanjutkan nih Kak, ini semakin banyak nih antusias dari rekan-rekan Salam JKN bertanya. Ini pertanyaan dari kakak atau abang belajar baik bertanya, kalau ada anggota keluarga meninggal, apakah ada santunan dari pihak BPJS Kesehatan atau Askes ini maksudnya? Ini mungkin mohon maaf dari kita tidak ada santunan ya Bapak Ibu. Mungkin untuk santunan itu
Kalau mungkin Bapak mau konfirmasi itu di BPJS Tenaga Kerjaan Iya, mungkin. ketenaga kerjaan. Untuk kita nggak ada karena kita programnya kan program JKN. gotong royong ya. Kita Ya. sistemnya jaminan sosial. Ya. Maka kita yang tanggung itu adalah biaya kesehatan. pelayanan kesehatan yang Bapak akses gitu. Tapi Ya. untuk santunan meninggal Itu kita tidak belum. ada. Jadi memang kami infokan juga Tidak rekan ada. bahwa BPJS Kesehatan itu hanya menawarkan program JKN di mana hanya menanggung biaya kesehatan yang Iya, rekan-rekan peroleh itu di Fasdes. Dan untuk sistem klaimnya itu bukan rekan-rekan membawa bonnya kemari ya Kak. Iya. Jadi sistem klaimnya itu dilakukan oleh Faskesnya tersebut kepada kami. Jadi rekan-rekan yang memang membutuhkan rawat inap ataupun mengakses layanan kesehatan silahkan datang berobat hingga sembuh, kemudian nanti untuk pengklaimannya itu atau pembayarannya itu akan dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada pihak BPJS Kesehatan. Nah, terkait dengan program itu banyak yang bertanya nih Kak, tentang undian, hadiah lain sebagainya, Iya. uang. Jadi itu tidak benar, jadi tidak ada. Itu mungkin bagi rekan-rekan yang ada mendapatkan info seperti itu penipuan, dan mungkin rekan-rekan agar tetap berhati-hati jangan sampai tertipu itu ya Kak ya. Iya, benar. Oke. Kita lanjutkan nih. Ada pertanyaan juga dari Kak Ane bertanya, mohon dijawab Bu, gimana dengan peserta yang kartu BPJS-nya hilang? Iya. Jadi seperti yang disampaikan Kak Imi di awal tadi bahwa memang untuk berobat atau mengakses layanan kesehatan sekarang juga sudah cukup dengan menggunakan NIK ya Kak? Iya, pakai Menggunakan NIK aja, NIK KTP. sudah bisa mengakses layanan kesehatan. Jadi tidak perlu takut. Dan untuk kartunya hilang, tidak perlu datang ke kantor untuk cetak kartu baru karena memang saat ini BPJS Kesehatan tidak lagi mencetak kartu fisik baru ya Iya, Kak? benar. Jadi rekan-rekan silakan untuk mendownload aplikasi mobile JKN dan registrasi untuk login, nanti akan muncul menu kartu yang bisa rekan-rekan lihat di aplikasi mobile JKN. Jadi memang sangat memudahkan. Jadi Kak Ane tidak perlu takut, Kakak tetap bisa mengakses layanan kesehatan. Yang terpenting Kakak bisa memonitor status kepesertaan saja ya Iya. Kak. Memonitor status kepesertaan Kakak tetap aktif atau tidak. Oke, kita lanjutkan nih. Dari Kak Baby Zen bertanya, Kak kalau Kak tolong taruh petugas BPJS di setiap RS. Iya. Nah, untuk petugas di rumah sakit itu udah ada ya Itu udah perwakilan ada, kita ya. Jadi siapa Kak Baby ya? Iya, Baby jadi Zen. Baby Zen ya, ataupun Bapak Ibu dari peserta Salam JKN ini, kalau misalnya ada akses layanan baik itu di puskesmas, Iya. di klinik, di rumah sakit sekalipun, nggak usah khawatir Iya. dengan ada atau tidaknya petugas BPJS Kesehatan. Nah, kita untuk petugas BPJS Kesehatan memang kita tidak stay di situ, Iya. tapi kita ada kontak yang bisa Dihubungi, karena kita mewakili satu orang itu bisa mewakili beberapa rumah sakit, beberapa Faskes. Nah, dan tidak hanya petugas BPJS Kesehatan. Nah, kita juga ada petugas PIPP namanya, PIPP RS atau PIPP FKPP Petugas informasi yang memang menangani tentang informasi Pengaduan. atau pengaduan. Beda ya, boleh dibandingkan dengan petugas administrasi yang di rumah sakit misalnya. Dengan petugas pendaftaran ini memang dia loket khusus yang kita tempatkan BPJS 1 di situ, yaitu petugas dari BPJS Kesehatan dari kita sendiri juga ada, dan petugas dari rumah sakit itu sendiri ada. Jadi kita kolaborasi dengan rumah sakit. Jika ada informasi yang mau ditanyakan atau apapun yang itu, atau bahkan keluhan yang ingin disampaikan, itu nggak usah sungkan-sungkan, langsung datang ke loket tersebut. Insya Allah pasti dibantu sama petugas PIPP RS namanya. Mungkin untuk memudahkan juga, kalau masuk rumah sakit atau ada kunjungan rumah sakit, silahkan lihat poster. Di situ ada poster yang terpampang wajah petugas BPJS Kesehatan bersebelahan dengan petugas rumah sakit. Dan nggak perlu sungkan juga, di situ ada nomor HP. Nah, boleh silahkan dihubungi di jam kerja ya tentunya. Kalau misalnya ada informasi atau keluhan, silahkan catat nomornya. Mau telepon petugas rumah sakitnya langsung boleh, mau telepon petugas BPJS 1 dari BPJS Kesehatan juga boleh. Insya Allah akan tetap dilayani sesuai dengan prosedur dan ketentuannya. Nah, mungkin saat kita kunjungan rumah sakit jumpa, maka di situ kita mungkin standby. Tapi kalau misalnya kita nggak ada di situ, ya yang mewakili dari kita itu adalah petugas BPJS 1 dari rumah sakit sendiri. Jadi rekan-rekan tidak perlu takut. Tadi Kak Baby Zen juga pasti kalau ada keluhan bisa langsung dihubungi karena ada posternya nanti petugas BPJS 1 yang bisa dihubungi untuk menyampaikan keluhan ya Kak ya. Dan juga ada petugas PIPP untuk Kakak melaporkan apa mungkin yang menjadi keluhan Kakak itu. Jadi semoga tadi saya Kak Baby Zen begitu ya Kak jawaban dari kami. Kita lanjutkan nih pertanyaan nih, ada dari
kakak abang hacker pro Iya. FT Tazio ini bertanya nih, Mas, saya mau melakukan perubahan email. Saya sudah hubungi Pandawa, terus saya pilih opsi admin. Kemudian tapi disuruh tunggu terus, kayak nggak bisa gitu. Nah itu gimana Mas Mbak? Oh berarti ini mau perubahan email Perubahan email. melalui Pandawa. Itu bagaimana Kak? Nah, mungkin notifikasi dari balasan petugas Pandawanya apa nih? Iya. Apakah memang lagi ada gangguan atau kendala? Mungkin memang ada setiap yang masuk tiket itu pasti dibalas ya, Oke. Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kalau ada kendala dalam artian harus menunggu atau memang ini mungkin dia waktu tunggunya memang ada. Kalau dia nggak lagi berproses ada perubahan perubahan maintenance jaringan. Nah, itu tetap ada waktu tunggu biasa 1-24 jam itu silahkan ditunggu. Tapi kalau misalnya dirasa sudah lebih dari yang dikonfirmasi atau notifnya balasan mereka seperti apa, nah mungkin memang lagi ada gangguan nih, mohon maaf karena kan saking banyaknya nih yang mengakses layanan Pandawa ini. Server kita kan sedang update gitu ya, jadi mungkin ada balasan yang menunggunya disuruh tunggu 1-24 jam, 3-24 jam, tapi kok nggak diproses-proses, mungkin bisa langsung ke kantor aja. Untuk menghindari tadi mungkin kita kan udah mau download nih, semangat kita download, tapi ini nggak bisa emailnya atau nomor HP atau mungkin apapun itu prosesnya kita ubah. Kalau notifnya itu yang menerangkan silahkan menunggu, mungkin silahkan ditunggu dulu. Tapi kalau ketika ada notifnya sedang ada gangguan atau lagi ada updatean dari Pandawa sendiri, maka mohon maaf mungkin bisa dilakukan layanan ke kantor gitu, atau mungkin bisa dari call center juga boleh. Oke. Begitu ya. Ini mungkin Kak, karena kita sudah di penghujung waktu juga, kita mungkin ini ada pertanyaan terakhir yang akan kita baca, yaitu tentang syarat untuk daftar BPJS anak keempat. Mungkin Kak ini PNS yang kemudian anaknya sudah 4 orang dan anak keempat ini mau menjadi tanggungan dengan potong 1% misalnya. Oh iya, baik. Itu bagaimana Kak? Apa saja syaratnya? Silakan Kak. Nah ini berarti ada nanya tentang anak keempat ya? Iya, anak keempat. Anak keempat ini kalau dari tanggungan pekerja itu baik ASN atau non ASN, memang yang di cover tuh 3. Bahkan kalau ibu lihat di daftar tunjangan anak itu sebenarnya 2 yang di cover, tapi BPJS Kesehatan tetap mengcovernya 3. Nah, si pekerja, suami atau istri dan 3 orang anak. Dan mohon maaf misalnya Bapak Ibu ada kelahiran anak keempat, nah itu pendaftarannya mungkin bisa diikut kepesertaan yang di luar tanggungan, yaitu perusahaan mandiri kelas. Nah, kalau ibu atau bapaknya ada anak keempat dan baru saja lahiran ibunya, maka diharapkan mendaftarkan segera nih di bulan kelahiran tersebut untuk didaftarkan ke anak keempat segmen mandiri. Nah, untuk kelasnya tetap mengikuti kelas orang tua. Nah, kalau bapak ibunya di kelas 1, maka anak tetap di kelas 1. Nah, kalau kelas 2 maka di kelas 2. Tapi itu untuk ASN yang daerah. Saat ini untuk PNS pusat, yaitu PNS pusat yang dari Kemenak misalnya, atau P3K pusat, atau TNI atau Polri, saat ini sudah ada nih, dari tahun 2021 sudah ada dari Bendaharaan nomor 7 tahun 2021 itu mempersilahkan nih setiap instansi dari si PNS pusatnya itu untuk mendaftarkan anak keempat ke segmen tanggungan, tapi tidak include ke pemotongan yang paket 5 tadi, tapi dengan dipotong lagi dari gajinya, yaitu 1%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu terdaftar di PNS pusat, nah boleh nih konfirmasi ke satuan kerjanya, yaitu di bendahara gajinya, saya ada anak keempat, mohon didaftarkan ke tanggungan potongan gaji lagi dari saya sebesar 1%. Kalau selama ini kan untuk suami istri dan 3 orang anak itu kan dipotong 1%. Nah, ketika anak keempat tambah lagi 1%. Nah, jadi jadinya 2% yang akan dipotong. Tapi kalau misalnya si bendaharanya mohon maaf kadang belum bersedia atau mungkin ada proses yang belum dilakukan, mungkin bisa sementara di tanggungan mandiri kelas saja dulu. Untuk syarat-syaratnya yang ditanyakan, dia tetap secara kolektif ya Pak Haji. Jadi Bapak Ibunya silakan lapor ke bendahara, bendahara mengkolektifkan berkas-berkasnya. Nah, apa saja berkasnya itu? Bapak bisa searching atau Ibu di Perben nomor 7 tahun 2021 itu ada surat elegibilitas peserta. Itu wajib dibuat sama si instansi, misal dari
kantor Kemenak Aceh Utara misalnya, atau dari KPPN atau dari YIN dan lain-lainnya itu silakan membuat surat elegibilitas peserta, yaitu berupa pengantar yang menerangkan si PNS kami dari instansi ini ada 50 orang misalnya mendaftarkan namanya berikut sebagai berikut ini nama-namanya. Lalu dibuat surat kuasa. Surat kuasa bahwa ditandatangani dengan materai 10.000 bahwa si PNS itu memberi kuasa penuh untuk dipotong si bendaharanya sebesar 1% lagi. Nah, jangan nanti kok hilang nih gaji saya biasanya udah dipotong di 5 juta kok jadi kurang dari 50.000 misalnya udah 4.550.000. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Nah, karena untuk PNS pusat ketika sudah dilakukan pemotongan itu langsung tertera langsung di daftar gaji. Jadi bisa dilihat saya dipotong berapa, untuk keluarga tambahan saya anak keempat itu dipotong berapa. Nah, untuk keluarga tambahan itu bukan cuma anak keempat, anak kelima juga boleh, 4, 5, 6 silahkan, ataupun keluarga tambahan lainnya yaitu bapak ibu kandung dan bapak ibu mertua itu diperbolehkan asal instansinya bersedia ya bapak ibu, karena kembali ke instansi nih, kalau dari peraturan sudah boleh tinggal dijalankan saja. Nah, selain surat kuasa tadi ada berkas pendukung lainnya yaitu seperti berkas PNS bapak dan ibu yaitu SK dan daftar gajinya, karena kita kan evidennya lihat di situ ya. Lalu berkas yang mau ditambahkan siapa? Apakah mau tambahkan orang tua? Berarti harus ada kakak KTP-nya. Nah, semua berkas itu silahkan dikolektifkan atau dikumpulkan dulu sama bendaharanya. Nanti bendahara melihat berapa orang, dibuatkan listnya, baru nanti dilaporkan ke BPJS terdekat. Nah, nanti dari kita ada tim atau petugas dari BPJS Kesehatan yang akan mengkolek juga, memproses, akan memvalidasi kembali. Nah, nanti boleh surat itu berupa balasan suratnya kalau ada hal-hal yang belum sesuai atau yang perbaiki. Kalau memang udah pas, berarti nanti tinggal dikonfirmasi sama petugas kita, bendahara tinggal input untuk penggajian di bulan depan. Mungkin itu bisa harus dikonfirmasi sama bendahara sih untuk hal 1% ini kalau memang untuk anak keempat. Tapi kalau memang belum bisa ya nggak usah risau dan khawatir, langsung aja daftar ke Mandiri kelas tadi. Jadi cukup lengkap ya tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Emi kepada tadi siapa Bapak atau Ibu L3PI. Nah, ini juga ada tadi dari Kak Hacker Pro berkata terima kasih banyak ya, mudah-mudahan selalu dilancarkan segala urusannya. Terima kasih banyak sudah membantu kami. Terima kasih juga nih Kakak Tauban sudah join, sudah bertanya di kegiatan kita. Jangan lupa untuk follow akun kita. Nah, tak terasa nih Kak, kita sudah di penghujung kegiatan. Terima kasih banyak nih kepada Kak Emi yang sudah antusias, sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk sharing kepada rekan-rekan. Mungkin Kak closing statement dari Kak Emi kepada rekan-rekan Salam JKN. Silakan Kak. Ya baik, peserta Bapak Ibu Salam JKN, terima kasih sudah bergabung dan mengikuti dari program on air kita. Semoga dengan adanya kegiatan ini dan tidak mungkin hari ini aja, akan ada keterusan dari acara-acara ini, mohon diikuti dan jika ada yang mau ditanya silahkan, karena insya Allah apa yang bisa kita kasih informasi kita jawab akan kita berikan jawaban yang terbaik. Nah, mungkin ada jawaban atau pertanyaan yang belum terjawab yang terlewat kan? Terlewat ya, mohon maaf kita tidak bisa jawab semua, tapi bisa nih mana tahu sudah pakai mobile JKN mau tanya bisa langsung chat di situ, nanti akan kita jawab juga. Atau pakai akun WA-nya dari Pandawa mau tanya yang di sini yang belum terjawab langsung ditanya di situ juga boleh, nanti akan masuk ke petugas pusat kita akan menjawab pertanyaan Bapak sama Ibu. Nah, mungkin closing statement dari saya untuk kepesertaan ini kan memang program yang mulia ya Bapak Ibu. Jadi kita di sini memang ikut secara kewajiban kita mengikuti. Jadi kita haruslah bangga nih dengan BPJS Kesehatan karena kita insya Allah program ini mulia dan akan menjamin secara sistem gotong royong kepada siapa yang membutuhkan. Nah, mungkin kita nggak pernah melakukan pelayanan kesehatan, nggak pernah sakit. Kita juga nggak berdoa semoga kita sakit, tapi dengan ada program ini, kita bisa saling membantu sesama rekan-rekan kita yang butuhkan. Yang lainnya untuk kebaikan ini, semoga program ini bisa
kita doakan bersama tetap berlanjut dan berkesinambungan. Oke, terima kasih banyak nih Kak Emi sudah meluangkan waktunya, sudah sharing pada Ya, sore terima yang kasih. berkah ini. Info juga bagi rekan-rekan kami sampaikan, jangan lupa nih untuk follow akun Instagram PJ Kesehatan Kantor Cabang Losmawi di Instagram, TikTok, dan juga YouTube, karena kita akan rutin menyelenggarakan kegiatan semacam ini. Dan juga kami akan sharing seputar informasi lainnya nantinya di lain kesempatan bagi rekan-rekan. Nah, kami mohon maaf juga kepada rekan-rekan yang mungkin pertanyaannya terlewat atau tidak terjawab karena saking antusiasme dari rekan-rekan bertanya. Iya, benar. Kami juga info kepada rekan-rekan jangan lupa nih untuk mengakses layanan, karena layanan non tatap muka yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan dari aplikasi Mobile JKN, kemudian WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165 dan juga call center 165. Dan seperti judul kita di awal, agar rekan-rekan terus memonitor kepesertaan rekan-rekan secara rutin, secara berkelanjutan, agar jangan sampai tiba-tiba ketika rekan membutuhkan ketahuan bahwa kartu atau kepesertaan rekan-rekan tidak aktif. Gitu. Jadi mungkin hanya demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas antusiasme dari Bapak Ibu semua yang sudah join, yang sudah follow, yang sudah tetap layarnya membersamai kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf nih atas segala bentuk kekurangan, kesalahan kata-kata. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kami dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang semuanya pamit undur diri. Terima kasih Kak Emi sekali lagi. Terima kasih banyak rekan-rekan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Raji. Ini terdengar suaranya. Terima kasih banyak sudah membantu kami.